Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ilma qararatan lil-nufus wa mawadil basair wa dalilatil jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul burhan. Allahumma sholli wa sallim ala rasulika karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di dalamnya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, "Man arada dunya fa'adhu bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'adhu bil ilmi, wa man arada huma fa'adhu bil ilmi." Barang siapa yang mau bahagia di dunia, caranya dengan ilmu, dan bagi barang siapa yang mau bahagia di akhirat, juga caranya dengan ilmu, dan bagi barang siapa saja yang mau bahagia di dunia dan akhirat, juga caranya dengan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib dan juga isya yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang baik dan mulia ini sambil kembali kita iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian fikih kita dengan kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu karya Syekh Wahdah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah pada kesempatan malam kali ini kita kembali akan melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan ahkamul rahmi, hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan pegadaian ataupun penggalan dalam bahasa Aceh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan makna daripada ar-rahmu, begitu juga dalil yang membolehkan kita melakukan transaksi muamalah dalam bentuk pegadaian, baik dari Al-Quran dan sedikit dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan subuh kali atau pada kesempatan malam kali ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita dengan hadis berikutnya yang menunjukkan kepada kita bolehnya kita melakukan transaksi pegadaian dalam kehidupan muamalah kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Syekh Wahdah Az-Zuhaili selanjutnya mengutip sebuah riwayat dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah
Mansur dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan beliau telah bersabda, "Ad-durru yawma'u binafaqatihi gandana tahunan." Hewan tunggangan boleh diambil manfaat, boleh ditunggangi badannya jika dia dalam keadaan digadaikan. Jadi al-murtahid atau kreditur memberikan utang atau pinjaman kepada al-murtahid atau kreditur diizinkan di dalam syariat untuk mengambil manfaat dari barang yang digadaikan oleh ar-rahim. Jadi Bapak Ibu, tidak ada larangan di dalam syariat al-murtahid atau kreditur atau dampaknya orang yang menerima barang gadai dari orang yang menggadaikan barang dengan kompensasi kita pinjamkan uang atau kita utangkan uang. Tidak ada larangan di dalam syariat untuk mengambil manfaat dari barang yang digadaikan kepada dia. Nanti para ulama memberikan syarat. Kalau barang itu tidak atau barang itu rusak jika tidak dipakai, maka dalam hal ini syariat mengizinkan kepada al-murtahid atau yang menerima pegadaian untuk mengambil manfaat dari al-marhubi, dari objek barang yang digadaikan oleh ar-rahim, oleh si pegadai barang. Walaupun diri yashrabu min al-awwalihi bimana arhunan, sapi susunya boleh diambil jika dia dalam keadaan tergadaikan. Jadi orang Arab dulu Bapak itu gadainya bukan hanya barang tak bergerak seperti tanah, sawah ataupun kebun, tapi juga mereka kadang-kadang kalau butuh duit, butuh dinar, butuh dirham, mereka gadaikan ternak mereka gadaikan onta mereka gadaikan sapi mereka. Nah, apakah orang yang menerima gadai seperti onta ataupun sapi tidak boleh mengambil manfaat dari hewan sapi ataupun onta yang digadaikan kepadanya? Kalau menurut bacaan kita terhadap hadis Nabi tadi, dibenarkan di dalam syariat kepada al-murtahid untuk mengambil manfaat dari hewan yang digadaikan kepadanya. Kedua kali Rasulullah SAW mengatakan diri susu yang ada dalam perut seekor sapi betina yashrabu min nafaqatihi idza kana marhunan, diizinkan untuk diambil manfaatnya selama dia dalam status digadaikan kepada al-murtahid. Tetapi kata Nabi Muhammad SAW di penghujung hadis tadi, wa alladzi yarkabu wa yashrabu an-nafaqah, tetapi semua yang menjadi kebutuhan baik dari onta yang ditunggangi ataupun dari sapi yang diperas susunya, nafkahnya itu, biaya hidupnya itu dibebankan kepada al-murtahid. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita menerima sapi ataupun menerima onta, itu kan harus kita rawat. Yang mungkin kan kita terima saja, kemudian kita tidak merawatnya, bisa mati itu sapi kalau kita tidak beri dia makan dan minum. Nah, siapa yang bertanggung jawab merawat objek barang yang digadaikan seseorang kepada kita? Syariat para Rasulullah di dalam hadis tadi, yang wajib menjaganya itu adalah al-murtahid, orang yang menerima gadai. Dia wajib menjaga. Nah, kompensasinya karena dia punya beban menjaga barang yang digadaikan kepada dia, maka syariat mengizinkan al-murtahid mengambilkan manfaat dari barang yang digadaikan kepada dia. Sapi digadaikan oleh peras susunya, boleh minum, tapi jangan lupa dikasih makan itu sapi. Onta digadaikan atau kuda digadaikan kepada dia, boleh ambil manfaat, boleh ditunggangi onta atau kuda itu. Tapi
tapi jangan lupa diberi makan. Begitu juga Bapak Ibu, bentuk-bentuk yang lain. Bapak Ibu datang ke pegadaian, menggadaikan motor atau menggadaikan mobil yang bertanggung jawab merawat mobil ataupun motor yang kita gadaikan bukan kita, tetapi menerima gadai al-murtahid. Tetapi konsekuensinya di dalam syariat al-murtahid ini diizinkan ambil manfaat. Boleh dia tunggangi motor kita, boleh dia kendarai mobil kita. Kalau terjadi sesuatu, itu tanggungannya ada sama al-murtahid, bukan kepada al-rohim. Yang begitu juga sawah. Orang Aceh kan biasa pegalan emong, sawah di pegalan. Boleh Bapak Ibu kepada orang yang menerima gala itu mengambil hasil, mengambil manfaat, tentu dengan kesepakatan al-rohim dan seperti lazim tradisi di situ. Biasanya kan kalau padi itu ada bagi-bagiannya, ada hitung-hitungannya berapa kepada urut-urut, kepada orang yang punya sawah, kepada orang yang al-murtahid atau menerima pegadaian, tentu dengan kesepakatan yang disepakati di awal antara al-rohim, al-murtahid dan pengelola sawah yang digadaikan kepada kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya Syekh Muhammad Zuhaili menuliskan kepada kita hadis terakhir yang menunjukkan bolehnya kita melakukan transaksi pegadaian. Hadis terakhir ini juga masih diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yawdukur rahmu min sahibihi alladhi rahanahu. Ar-rahmu ataupun akad pegadaian tidak memutus hak kepemilikan dari ar-rahim kepada al-murtahid. Jadi Bapak Ibu, orang yang gadaikan barang kepada al-murtahid, hak miliknya itu tidak jatuh kepada si penerima gadai. Hak miliknya itu masih, kata Rasulullah, ada di tangan ar-rahim. Tetapi kemudian kata Nabi, lahu wa alaihi qurbahu. Si al-murtahid yang menerima barang gadai dibenarkan di dalam syariat sekedar mengambil manfaat atau sekedar mengambil keuntungan dari barang yang digadaikan kepada dia, tapi dengan syarat wa alaihi qurbahu. Dia wajib menanggung beban kalau terjadi apa-apa terhadap barang yang digadaikan kepada dia. Bapak Ibu gadaikan emasnya hilang, itu al-murtahid wajib mengganti emasnya ini. Begitu juga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, gadaikan mobilnya dipakai oleh al-murtahid penerima gadai, tabrak, maka al-murtahid wajib mengganti, menanggung beban kerusakan dari kendaraan yang dia pakai. Itu kata Nabi wa alaihi qurbahu. Jadi si pemakai al-murtahid kalau terjadi apa-apa dengan objek yang barang digadaikan, dia wajib menanggung beban langkah dari kerugian yang terjadi pada objek barang yang digadaikan. Maka Bapak Ibu sebagian teman-teman kita jamaah juga, ada satu jamaah kita, beliau punya kerjaan banyak tapi di luar Aceh. Tiap kali mau keluar Aceh Bapak Ibu, mobilnya itu kendaraannya digadaikan. Kemudian dia pakai uangnya, karena uangnya itu dia butuh untuk modal. Dia cari kerjaan, dia cari proyek di luar daerah. Katakanlah dia gadaikan mobil dapat duit 200 juta. Nah, duit dia itu dipakai. Dan mobil dia aman di pegadaian daripada disimpan di rumah.
karena rumahnya kosong. Bapak itu kalau simpan rumah, kalau di Mali hilang, kita yang rugi. Tapi kalau taruh di Pegadaian, pihak Pegadaian wajib menjaga barang kita. Mobil aman, duit dapat. Keuntungannya dua, mobil aman, duit dapat. Pulang, ya, sudah dapat kerjaan, sudah dapat duit, tebus balik mobilnya diambil kembali. Jadi banyak jamaah kita yang berbisnis proyek yang kerjanya seperti itu, ternyata untuk dapat uang sekaligus menamatkan aset. Jadi Pegadaian ini Bapak Ibu di dalam syariat seperti yang pernah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, dia akad dalam dua dimensi sekaligus. Dia satu sisi akdun tabarruk, tapi di sisi yang lain dia akdun bi'inwabin. Akad tabarruk itu akad komersil, tujuannya saling bantu saja. Tetapi di sisi yang lain, syariat membolehkan kita untuk mengkomersilkan akad arwah atau akad Pegadaian. Maka kan sekarang ada perusahaan musabada atau Pegadaian yang BUMN, mereka jadi untung dari barang yang digadaikan kepada mereka menjadi duit, terjadilah transaksi komersil di situ. Jadi dalam syariat memang Bapak itu akad Pegadaian itu boleh komersil, boleh non komersil. Beda dengan akad utang piutang. Kalau akad utang piutang itu dia non komersil. Qardun, kata Rasulullah, kullu qardin jarra fihi naf'un fahuwa riba. Setiap utang piutang ada tambah dari pokok, tambahan dari pokok itulah yang disebut dengan riba. Jadi Bapak Ibu kalau pinjami uang atau mengutangi uang kepada orang, itu tujuannya satu, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tidak boleh ada komersil. Saya miris Bapak Ibu. Ada beberapa jamaah itu lapor sama saya, Pak Ustaz, itu di sekolah-sekolah itu banyak rentenir. Lah kok bisa? Ternyata pelakunya guru. Yang stadion tolong PGRI diawasi itu. Kalau mau tahu namanya nanti saya kasih tahu. Sekolahnya di mana juga saya tahu. Guru Bapak Ibu, suaminya kebetulan banyak duit. Nah, dia pergi ke guru yang lain, dia utangi uang. Kan guru itu kan gajinya pas-pasan guru itu Bapak Ibu. Paling sedih guru di Indonesia itu kerjaan yang paling gak dihormati sama negara itu guru. Ya, maka semboyannya guru itu kan pahlawan tanpa jasa. Siapa suruh mau nerima itu semboyan? Nggak boleh, guru itu harus dibayar mahal supaya anak kita pintar. Kalau guru itu bayar baik, apa dibayar mahal? Mana mikir dia cari kerjaan di luar Bapak. Ya, tapi guru itu paling gak sejahtera, apalagi kalau guru online. Sedih sekali, dibayar ratusan ribu, bayarnya satu semester sekali. Mau hidup apa itu Bapak? Satu semester sekali, bayarnya ratusan ribu. Ya kan, sangat gak manusiawi. Nah, ini dimanfaatkan oleh kaum rentenir. Pelakunya guru juga, dia utangi 10 juta rupiah, 5 juta rupiah, tapi baliknya kalau 1 bulan 500 ribu, 5 juta 500, kalau 2 bulan 6 juta rupiah. Ini praktek yang terjadi di sekolah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau guru-guru anak kita jadi rentenir, apa yang mau diharapkan anak kita itu dididik sama rentenir Bapak Ibu? Kalau dulu papa orang tua kita ngomong, guru kencing sambil berdiri, murid kita akan kencing sambil berdiri. Terjadi di kota Banda Aceh Bapak Ibu, terjadi guru praktek rentenir, nyambi jadi rentenir di sekolah yang akan 9 kali. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, utang-utang itu murni non komersil, tidak boleh jadi untung di situ.
Tapi ada akad-akad yang komersil betul. Contohnya jual beli, itu memang tujuannya cari untung. Bapak Ibu jangan rusak bisnis teman. Teman bukan kaki duduk di situ, utang ya. Itu rusak teman namanya. Boleh bang, 1-2 kali oke lah. Tapi berkali-kali mati bisnis teman kita itu Bapak. Ya karena dia buka bisnis itu tujuannya cari untung. Jual beli itu komersil, sewa menyewa komersil. Nah tapi juga ada akad di dalam muamalah dua sekaligus. Dia bisa komersil dan dia bisa non komersil. Contohnya apa? Akad pegadaian. Jadi Bapak Ibu kalau ada orang kira-kira ini kita bantu saja dia, tapi khawatir kalau kita nggak ada garansi, nggak ada jaminan, nah pakai akad pegadaian. Boleh saya pinjamin duit, apa ini garansinya, amunannya, nah, dia taruh sertifikat tanah rumah dia ke kita, itu boleh jaminan. Nah jadi Bapak Ibu kalau jaminannya barang dalam syariat disebut akdul wahmi, akad pegadaian. Tapi kalau jaminannya nama baik orang, itu namanya kafalah. Kadang-kadang kan kita bantu orang kan lihat siapa di balik orang itu kan, kita bantu dia karena kita kenal ayahnya siapa, gitu. Nah, itu namanya kafalah. Jadi karena kita kenal ayahnya, keluarga dia, dan keluarga dia menjamin kalau nanti anaknya ini gagal bayar utang dia yang akan lunasi, itu namanya kafalah. Nanti Bapak Ibu kalau di sekolah biasanya sering itu di sekolah. Ada sekolah anak nggak mampu bayar SPP, nggak sanggup dia bayar SPP. Tapi kalau dikeluarkan saya, tiba-tiba datang orang kampungnya atau saudaranya, Pak, nggak apa-apa, dia tetap sekolah. Nanti saya jamin saya yang lunasi. Itu namanya kafalah. Jaminan dengan nama baik, itu namanya kafalah. Tapi kalau jaminan utang piutang dengan barang itu namanya akad ar-rahmu atau pegadaian. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya Syekh Wahbah Zuhaili juga membahaskan kepada kita hukum rahmi syar'an. Hukum pegadaian itu menurut syariat annahu jaizun ghairu wajibin bil ittifaq. Yang namanya pegadaian itu di dalam syariat boleh, tapi tidak wajib ittifaq, sepakat semua para ulama. Nah, jadi tidak ada yang bisa memaksa kita menerima terjadinya akad pegadaian kalau tidak ada persetujuan antara kedua belah pihak, antara ar-rahim dengan al-murtahin. Jadi hukumnya boleh, tapi bukanlah suatu kewajiban. Di antahu wasifatun bidaini, karena akad pegadaian itu hakikatnya Bapak Ibu jaminan terhadap kepastian pelunasan utang-utang antara kreditur dengan debitur, antara ar-rahim dengan al-murtahin. Kalau wajib, maka dia tidak wajib hukumnya di dalam syariat kama tajibul kafalah, seperti tidak wajibnya kafalah. Nah, tadi kita sudah bahas kafalah itu jaminan. Ya, ada orang di penjara karena pidana ringan, misalnya menempelkan orang. Saya pernah Bapak Ibu, satu orang ustaz di salah satu pesantren, saya sebutlah nama pesantrennya. Ustaz ini nempel santri, karena santrinya ini memang Batak Klopri. Kalau saya jadi ustaznya terus saya terpeleng juga itu. Mohon maaf, anak apa lah? Anak apa lah? Ya kan? Bapaknya ini APH lah, aparat penegak hukum, saya tidak menyebut instansinya apa. Kebetulan bapaknya ini jamaah pengajian kita. Jadi ustaz di situ terpeleng anak ini. Bapaknya emosi, lapor langsung dia proses, dia lapor ke polisi, diproses, akhirnya saya cerita masuk penjara. Ustaz udah masih Pak, ustaznya 20-25 tahun usia, masuk penjara. Pimpinan pesantren itu sahabat baik saya, karena tahu ternyata polisi jamaah kita
sudah tersebut namanya. Ya, karena dia tahu jamaah beliau datang ke saya, Ustaz, tolonglah. Ustaz kan kenal sama bapak itu. Oh iya, nggak apa-apa, tapi kita coba ketemu. Ketemu bapak itu. Wah, emosian orangnya. Emosian temperament ya, kita paham lah kalau anak hidup beda ya, orang tua mungkin juga marah, tapi jangan sakit lapor ke polisi. Saya cari cara untuk mendamaikan. Akhirnya entah dari mana dapat ide, saya tanya, Pak, seandainya bapak itu dari pasukan pesantren, sekolahnya non-boarding, sekolah tidak asrama, sekolah siang sore pulang ke rumah, dengan karakter anak bapak seperti itu, kira-kira bapak pukul nggak anak bapak? Oh, saya pukul, Ustaz. Nah, apalagi Ustaz ini Pak, muda dia masih Pak. Udah, lakukan aja. Anak bapak juga ada salahnya itu, nakal anak bapak itu. Ustaz ini juga sama, udah terlanjur termakan emosi, apa boleh buat? Sama-sama salah, ayolah saling maafkan. Oh, nggak bisa macam. Akhirnya waktu itu kan Kapolresnya Pak Fahmi. Pak Fahmi itu masih saudara dari saya. Bapak beliau itu yang warawi itu masih ya. Saya manggil bapak beliau itu yang warawi. Telepon, ini gimana? Jaminannya saya bilang, apa kami jaminannya akan lari dalam proses RJ. Kalau sekarang namanya RJ, Restoratif Justice, perdamaian. Kita minta ditangguhkan. Siapa yang jaminannya beberapa kami itu kami menjamin kalau Ustaz ini nggak akan lari, orang baik. Ya, cuma kemakan emosi saja. Nah, itu namanya kafalah di dalam agama kita. Ya, kafalah. Kafalah itu yang dimuliakan oleh Allah. Ya, jadi kafalah itu jaminan dengan nama baik kita kepada orang. Kalau pegadaian jaminan balas untuk takdir itu kita jamin akan kita lunasi. Wa qauluhu ta'ala, jadi Allah Subhanahu wa taala membolehkan tapi tidak mewajibkan namanya akad pegadaian. Contohnya firman Allah seperti yang sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya, farihatun maqbudah. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihatun maqbudah. Allah kata Imam atau kata Syekh Al-Bazili, amara yasadul mu'min. Melalui ayat ini cuma ingin memberikan solusi, petunjuk kepada kaum mukminin. Jika kalian dalam safar tidak ada yang bisa mencatatkan utang kalian, farihatun maqbudah, maka lakukanlah utang itu dengan ampunan, dengan ada jaminan dalam bentuk barang yang diberikan kepada pihak kreditur. La ijabah alaihi. Jadi Allah pernah bermaksud untuk mewajibkan akad pegadaian itu kepada kita. Nah, jadi itu pertimbangannya sama kita balik. Patut nggak kita bantu? Kira-kira kita bantu dia komitmen nggak untuk mengembalikan bangkitannya? Itu pertimbangannya ada sama kita masing-masing. Didalil qauli ta'ala qabahu, dan juga dengan dalil setelah firman tadi Allah Subhanahu wa taala kemudian berkata di ayat selanjutnya, fa in amina ba'dukum ba'dha fal adil ladzi tumina amanatahu. Jika kalian merasa percaya kepada pihak debitur kalian, kalau ini orang jujur kali, ini nggak mungkin nggak bayar utang. Ya, Bapak Ibu percaya betul, silakan. Fa in amina ba'dukum ba'dha fal adil ladzi tumina amanatahu. Lakukanlah transaksi utang itu tanpa harus pakai ambulan. Bapak Ibu, kayak Nabi itu suka utang sama para sahabat. Kira-kira Bapak Ibu, kalau Nabi masih hidup di tengah kita, datang ke Pak Husain kita pinjam duit, kasih Pak Husain. Gimana kita nggak kasih? Senang lagi kan kita kalau Nabi Muhammad pinjam duit sama kita. Ya, dan kita yakin betul orang seperti Nabi itu akan melunasi utang. Nah, itu saya sering cerita Bapak Ibu dalam beberapa pengajian. Memang utang itu baiknya nggak dilakukan. Nah, di dalam syariat Bapak Ibu, utang itu solusi terakhir. Jadi jangan mudah sekali minjam duit sama orang. Nggak baik.
Itu Nabi mengajari kita seperti itu. Jadi jangan pernah hidup ini punya utang, baiknya seperti itu. Tapi Bapak Ibu, Nabi kita itu suka utang, aneh kan? Kenapa? Karena karakter utang itu Bapak Ibu, kan dalam doa Nabi mengajari kita ya. Wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Utang itu Pak, dia menjerat pikiran antara kita dengan kreditur utang kita. Bapak Ibu kalau nggak percaya besok pergi ke bank, minjam duit 10 juta, langsung teringat terus bank itu, teringat terus Bapak Ibu. Atau besok pergi ke Pak Muzin lah, minta duit sama Pak Muzin 100 juta. Besok dalam pikiran kita Pak Muzin terus. Itu namanya ghalabatul dain, utang yang menguasai pikiran. Ya, jadi Nabi Muhammad Bapak Ibu ternyata kalau sudah suka dengan seorang sahabat, dia datangi sahabat, dia pinjami, dia minta pinjam uang, dia minta utang uang kepada sahabat itu, supaya apa? Terpaut pikiran dan hati antara sahabat itu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sebab itu Bapak Ibu, insya Allah besok saya akan datang ke rumah Bapak Ibu semua, pinjam duit, nggak boleh nolak, supaya terikat batin dan jiwa kita antara ustaz dengan jamaahnya. Itu sunnahnya Nabi. Ini bahaya ini. Pengajian kalau didengar orang yang doyan pinjam duit bahaya betul. Besok dipakai ini rekaman untuk pinjam duit sama orang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, wa li'annahu ta'ala amara bihi inda adami wujudil kaki. Jadi di dalam dua ayat tadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ya pakai akad pegadaian sebagai solusi pada saat tidak ada orang yang mencatatkan utang. Ya, kalau di dalam syariat kita kan utang itu baiknya dicatat. Ya, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faqtuhu, baiknya dicatat. Ya, kalau sekarang kalau jumlahnya nominalnya besar, wajib Bapak Ibu pakai notaris. Kalau jumlahnya ada ratusan juta, wajib pakai notaris. Tapi kalau jumlahnya cuma 5 juta, 10 juta, cukuplah dengan surat di atas materai yang ada saksinya, ya cukup dengan itu. Nah, pada saat ada pencatatan, dulu kan orang nggak semua bisa baca tulis. Nah, pada saat itulah solusi yang diberikan di dalam syariat pakai akad pegadaian dalam mencatatkan uang kepada orang. Wabimah anal kita apa? Kayu wajib sama seperti halnya pegadaian karena hanya wajib, menulis utang-utang juga bukanlah suatu kewajiban. Jadi tidak ada kewajiban. Bapak Ibu mau utang orang tidak tulis boleh juga, tapi tidak baik dalam syariat. Tulis saja, ada potensi konflik di kemudian hari. Apalagi kalau utangnya tidak dicatatkan, tidak ditulis ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya Syekh Wahab Zuhairi membahaskan kepada kita arkanul rahmi wa anasirihi. Apa saja yang menjadi rukun daripada akad pegadaian dan unsur-unsur apa saja yang harus dipenuhi dalam akad pegadaian. Lirrahmi Syekh Muhammad Zuhairi, lirrahmi anasiru al-batin. Dalam pegadaian itu ada 4 unsur yang wajib terpenuhi. Dia ar-rahim, yang pertama ada ar-rahim, debitur, orang yang menggadaikan barang, ar-rahim. Yang kedua al-murtahim, kreditur, orang yang menerima gadai barang dan kompensasinya dia berikan pinjaman utang kepada ar-rahim, kepada pihak debitur. Yang kedua al-marhum, barang yang dijadikan objek di dalam pegadaian. Dan yang keempat al-marhum utang piutang sebagai kompensasi dari barang
yang dijaminkan dalam akad pegadaian. Jadi itu 4 unsur yang wajib dipenuhi dalam suatu akad pegadaian. Yang disebut di sini Syekh Wahbah Suhaili menjelaskan kepada kita definisi satu persatu dari 4 istilah yang kita sebut tadi. Farwahimur rahmi. Ada rahim, orang yang memberikan barang gadai. Wal murtahim akhiruhu. Sedangkan al-murtahim, orang yang menerima barang gadai, kreditur. Ar-rahim, debitur. Wal marhum, sedangkan al-marhum faqtiya minal mal wasifatan lidai. Sejumlah barang atau harta yang diberikan kepada pihak kreditur sebagai jaminan atas utang piutang yang diberikan kepada pihak kreditur. Yang terakhir al-marhum itu ad-dainu, utang itu sendiri yang diserahkan oleh pihak kreditur kepada pihak debitur. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, 4 itu menjadi unsur yang wajib dipenuhi atau yang disebut dengan rukun. Rahim, al-murtahim, al-marhum, al-marhum itu 4-nya harus ada dalam akad pegadaian. Jadi Bapak Ibu kalau sekarang kan ada produk pegadaian itu produk haji. Bapak Ibu, orang Aceh ini kan harta banyak, duit gak ada. Ya kan, orang-orang kampung itu Pak, sawahnya di mana-mana sepanjang mata memandang. Pertanyaannya wajib haji nggak lagi? Wajib nggak? Bapak Ibu kalau punya sawah sepanjang mata memandang, wajib haji nggak? Wajib. Kalau duit nggak ada, kalau diminta duit nggak ada duit, tapi sawah di mana-mana, wajib haji. Tapi Bapak Ibu, bank penerima setoran haji BPS itu kan nggak menerima sertifikat tanah sawah kita. Dia cuma mau duit 25 juta, baru kita dapat nama porsi. Nah, pegadaian itu ada produk namanya gadaikan tanah sejumlah uang 25 juta, uangnya itu dipakai untuk mendaftar haji. Nah, jadi duit tanah kita gadaikan kepada pegadaian, kita dikasihkan duit 25 juta. Tapi kalau hartanya atau tanahnya seharga 100 juta, jangan ambil 25 juta, ambilnya 100 juta. Kasih 25 juta setor haji, sisanya pakai untuk sendiri. Tapi beberapa tahun kemudian, pada saat pelunasan, kalau sekarang 30 tahun atau 34 tahun, pada Aceh Bapak Ibu 34 tahun. Bapak Ibu, kalau yang belum haji banyak-banyak berdoa, atau haji ke kampungnya Pak Hussein di Nagar Raya, ada Ka'bah di sana. Atau di asrama haji ada Ka'bah juga, pesawat ada juga. Nah, haji lah, asrama haji lah. Kalau belum berhaji, ya minimal Bapak Ibu daftar, bukan usaha, ya kan? Nah, nanti panggilan bersalah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, itu harus ada. Kalau Bapak Ibu mau melakukan akad pegadaian, 4 unsur tadi harus ada. Ya, mau menggadaikan sawah daftar haji boleh, tapi 4 unsur itu wajib ada. Rahim yang menggadaikan barang, al-murtahim yang menerima gadai, ya dalam hal ini perusahaan gadainya. Ya, kalau kita gadaikan tanah kita kepada perusahaan gadai. Al-marhum barang yang dijadikan objek jaminan atau ampunan, dan yang terakhir al-marhum utang-utang yang kita terima hasil ampunan tanah atau barang yang kita berikan kepada al-murtahim. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, kita cukupkan terlebih dahulu bacaan kita pada kesempatan malam yang mulia ini. Semoga apa yang tadi telah kita sampaikan bermanfaat, dan syukur-syukur nanti bisa kita amalkan saat kita butuh dalam transaksi pegadaian dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.